Halo rekan-rekan Atrivi semua, ketemu lagi ya. Ada kasus yang viral, ratusan mahasiswa IPB terjerat pinjol ya. Kasusnya viral, udah rame di media-media nasional, udah banyak beritanya ya. Meskipun korbannya tidak semuanya mahasiswa IPB ya. Jadi korbannya ada mahasiswa IPB dan mahasiswa di luar IPB yang korbannya banyak gitu, jadi ratusan gitu. Nah ini viral, jadi mereka itu ditipu oleh oknum SAN ya, oknum SAN dengan modus tanda kutip investasi. Nah korbannya ini banyak. Sebenarnya teman-teman atau adik-adik mahasiswa IPB ini tujuannya bahkan mulia gitu. Mereka ingin mengadakan suatu kegiatan kampus, kemudian si SAN ini datang sebagai semacam sponsor gitu ya, semacam sponsor, kemudian mengenalkan skema investasi yang cepat balik modal, sehingga banyak dari adik-adik ini yang tergiur kemudian ikut ke dalam skema investasi itu kan gitu kan ya. Nah nanti di akhir video teman-teman bisa komen di bawah ini, bagaimana menurut teman-teman kejadian ini, menurut sudut pandangnya teman-teman seperti apa gitu. Jadi kita akan masuk ya. Bagi teman-teman yang belum tahu berita viralnya ini ya, jadi SAN ini menipu mahasiswa-mahasiswa di IPB. Sebenarnya bukan mahasiswa aja, total korbannya itu ada 376. Nah, dari 376 korban ini 116 diantaranya adalah mahasiswa IPB dengan total kerugian kisaran 2,3 miliar kan gitu kan ya. Jadi si SAN ini mengenalkan suatu skema investasi ya. Skema investasi atau apalah disebutnya. Kalau menurut saya sih ponzi ya, tapi si ASN ini membuat skema investasi. Ada dua modus sebenarnya. Yang pertama ini meminta para korban ini melakukan pinjaman online, kemudian duitnya diserahkan ke dia dengan alasan investasi suatu toko elektronik online gitu kan ya. Jadi si ASN ini mengaku mempunyai sebuah toko elektronik online gitu kan ya. Nah nanti si ASN ini, si pelaku ini berjanji akan membayari pinjolnya ini. Jadi pinjol plus bunganya ini akan dibayarin plus keuntungan 10% sampai 15%. Itu modus yang pertama. Jadi meminta orang untuk pinjol. Nah kemudian hasil pinjolnya diserahkan ke ASN, dan ASN ini meyakinkan para korban hasil pinjolnya ini, dari hasil pinjolnya korban ini bisa dibayar oleh si ASN, si SAN ini ya. Si SAN ini kemudian plus keuntungan 10%. Nah modus yang kedua ini ya nggak jauh beda. Ini meminta orang-orang ya, yang sebagian besar juga mahasiswa ini ya, meminta orang-orang ini untuk membeli ke platform online ya, ke marketplace, yang ke toko yang dia akui miliknya, dengan skema menggunakan pay letter gitu ya. Jadi menggunakan pinjaman online juga gitu loh. Nah nanti si SAN ini lagi-lagi berjanji nanti akan melunasi kredit pinjaman online ini beserta keuntungan yang akan didapat sebesar 10-15% gitu. Jadi korbannya ini diminta apply pay letter gitu ya, kemudian beli barang dari online shop, kemudian yang dikirim ini fiktif, jadi order fiktif lah. Jadi nanti yang dikirim misalnya beli barang elektronik seharga 500.000 gitu, yang dikirim nanti entah apa, nanti si korban ini diminta memberikan rating yang bagus, kemudian nanti si SAN ini berjanji akan membayar tagihan pay letter ini plus keuntungan 10%. Nah, kegiatan ini ternyata kegiatan ini sudah berlangsung 8 sampai dengan 9 bulan lamanya. Nah, si SAN ini sudah melakukan kegiatan ini 8 sampai 9 bulan. Nah, namanya skema ponzi ya, namanya skema ponzi kan pasti akan keras, akan meletus suatu saat kan ya. Jadi skema ponzi itu bagi teman-teman yang baru mengikuti Atrivi ya, skema ponzi itu adalah membayar ya keuntungan ya anggota dengan dari anggota baru. Jadi kalau ada anggota baru yang ngasih uang, ya uangnya itu dibayarkan untuk anggota yang lama kan gitu kan ya. Tapi kan itu terus kan pasti meledak. Nah, sama yang terjadi di IPB ini gitu, sama yang terjadi kasus ini gitu. Jadi
uangnya yang suruh minjam, si korban suruh minjam, kemudian dibayari si SAN ini berikut keuntungannya. Akhirnya si korban ini mengajak orang lain lagi, kemudian seperti itu lagi, dan terus hingga kalau nggak ada korban lagi ya wis meledak wis. Nah, jadi yang terjadi itu seperti itu. Nah, sekarang kalau udah seperti ini, pihak pinjol ya nggak mau tahu, yang ditagih ya si korban ini, karena yang meminjam kan si korban ini. Jadi yang ditagih ya korban ini gitu loh. Jadi si pinjol ini nggak mau tahu, yang minjam itu korban ini, yang sebagian besar mahasiswa ini nggak ada urusannya sama yang bawa lari duit investasi itu tadi. Nah, di sini ya rumitnya kasus pinjol di IPB ini. Jadi sebenarnya ada dua kasus, yang satu penipuan, yang satu pinjaman online. Nah, banyak yang bilang ya udah nggak usah dibayar, ini kan bukan salahnya mahasiswa, biarin aja, nggak usah dibayar. Nah, yang bilang seperti itu kemungkinan besar belum pernah merasakan bagaimana tekanan ketika para pinjol ini melakukan penagihan. Mereka melakukan penekanan secara psikologis, bahkan data kita disebar di berbagai media sosial, di akun-akun kita, itu yang dilakukan, dan para mahasiswa ini harus siap gitu loh dengan konsekuensi seperti itu kalau tidak mau membayar. Ya, makanya solusinya ya harus melibatkan pihak-pihak lain seperti kampus, kepolisian, sehingga menemukan suatu titik temu. Karena ini berbeda, kalau menurut saya investasi sama pinjaman online itu berbeda gitu loh. Jadi yang investasi ini ya jalurnya hukum investasi, yang pinjaman online ini ya pinjaman online. Ya siapa yang salah? Yo salah semua kalau menurut saya. Nah, dari kasus ini kita akan belajar banyak hal ya. Yang pertama adalah saat ini ya. Yang pertama ini Ponzi ini sudah menyasar orang-orang yang tidak punya duit aja udah disasar gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pinjol, pay later, dan sebagainya. Modusnya seperti itu. Jadi kalau sebelumnya Ponzi itu hanya menyasar orang-orang yang berduit ya, katakanlah berduit, jadi orang yang punya duit investasi, kemudian terjadilah skema Ponzi meledak sehingga korbannya miliaran. Nah, dari kasus ini kita belajar satu hal, bahwa sekarang ini Ponzi itu sudah menyasar kalangan menengah ke bawah atau kalangan orang-orang yang tidak ada duit sekalipun. Nah, contohnya mahasiswa gitu, itu kan direpresentasikan teman-teman yang masih belum mempunyai duit banyak. Nah, itu mereka sasar dengan cara apa? Dengan cara melakukan pinjaman online gitu kan ya. Nah, hati-hati ya. Jadi Ponzi ini bisa menyerang siapa saja. Skema Ponzi yang siap meletus ini menyerangnya sudah bukan kayak dulu lagi. Kalau dulu itu orang naruh uang di seseorang gitu lah. Kalau ini malah lebih ekstrim lagi, menyuruh orang untuk berhutang, kemudian hutangnya ditarik sama si oknum ini. Nah, ketika Ponzi-nya meletus, maka orang-orang yang berhutang ke pinjol tadi itu ya kelimpungan gitu loh. Yang dari investor tidak mendapatkan return atau bagi hasil, yang dari pinjolnya akan dikejar-kejar terus kan gitu. Nah, hati-hati ya. Yang kedua, jangan mudah percaya. Jadi di kasus ini kita belajar banyak hal lah. Kita jangan mudah percaya, terutama sama orang-orang yang baru dikenal. Jadi kalau kasus di IPB ini kan modusnya ini pelaku si SAN ini melakukan meeting Zoom gitu ya, dengan iming-iming kelas apalah gitu ya, meeting Zoom gitu, terus kemudian dia menawarkan skema investasi yang high interest gitu ya, yang returnnya cepat, kemudian menurut dia itu peluangnya sangat besar, resikonya rendah gitu. Bahkan 10-15% itu besar sekali. Kalau kita ngomong deposito aja saat ini kisaran 6% ya. Deposito 6% belum dipotong sama pajak kiri kanan paling tinggal 2,5-3% kalau kita invest uang di deposito. Lah ini 15% per bulan ya. Kalau setahun udah berapa gitu. Kalau setahun udah hampir 150% lebih kan gitu. Nah, ini luar biasa ini, luar biasa. Hati-hati ya, jangan mudah percaya dengan model-model investasi seperti ini. Yang kemudian yang ketiga, kita harus cerdas gitu. Kasus ini membuat kita harus berpikir dengan logik pikir kita. Jadi wong kita mau invest kalau kita disuruh minjam. Nah, resiko peminjaman ini, resiko dari kita minjol ini yang menjadi resiko pribadi kita, bukan menjadi resiko
investor, bukan menjadi risiko orang yang kita kasih invest ini gitu loh ya. Kebayang ya teman-teman. Jadi ketika kita ngutang itu kan atas nama kita ya. Jadi nggak ada hubungannya si pinjol ini sama orang yang minta kita menjadi investor itu. Contoh si oknum SAN ini. Jadi nggak bisa kita ngomong ke pinjol, loh aku itu ditipu SAN gitu loh. Uangnya itu bukan aku yang menikmati, uangnya ini tak kasih si SAN ini. Nggak bisa seperti itu. Uang yang minjam kita atas nama kita, foto selfie kita, foto KTP kita, nggak ada hubungannya sama oknum itu tadi gitu loh. Nah, ketika oknum ini lari dan tidak mau bertanggung jawab, ya kita yang kelimpungan. Ya korbannya banyak juga, ternyata korbannya ada 300 berapa ya? 376 korban. 376 korban, 116 diantaranya adalah mahasiswa IPB dengan kerugian 2,3 miliar. Nah, hati-hati, sekali lagi hati-hati, model penipuan semakin banyak, semakin berkembang, mengikuti perkembangan zaman ya, hati-hati. Oke, mungkin itu aja. Nah, saya pengen tanggapan teman-teman di kolom komentar. Nah, ini kalau sudah seperti ini, gimana penyelesaiannya menurut teman-teman dan siapa yang salah? Nah, siapa yang salah? Oke, itu aja menurut saya ya. Siapa yang salah? Apakah pihak pinjolnya yang salah? Apakah pihak mahasiswanya dan korban ini juga salah? Apakah yang salah ini hanya SAN ini, oknum ini aja, atau siapa yang salah? Ya, silahkan ditulis di kolom komentar pendapat teman-teman ya. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.